Tadi ini khas guru. Jadi memang kalau kita mengenal kata pendidikan itu hampir pasti kita langsung mengasosiasikannya dengan sekolah. Jarang sekali mengasosiasikannya dengan masjid ataupun musola. Betul ya? Bahkan sekarang ini banyak anak-anak muda setahu saya ya, bisa membayangkan hidup tanpa masjid, tapi tidak bisa membayangkan hidup tanpa sekolah. Karena begitu dominannya sekolah. Terutama sejak Orde Baru itu peran sekolah itu menjadi sangat besar, ya, terutama dalam rangka menyiapkan masyarakat industri. Dan masyarakat industri itu dibutuhkan pemuda-pemuda yang tampil menjalankan mesin-mesin, sekaligus cukup setia bagi bekerja untuk kepentingan investor. Ya, itu kira-kira persekolahan itu dirancang sebagai instrumen teknokratik untuk menyiapkan tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat di Surabaya ya sekitar Sier gitu ya, yang telah mengubah wajah Gunung Anyar itu kawasan Santri menjadi kawasan pabrik baru. Jadi kalau Bung Karno mengatakan bahwa beliau mengkhawatirkan terjadinya neo-kolonialisme, penjajahan dalam bentuk baru setelah Jepang kalah dan kemudian Belanda mau masuk kembali ke Indonesia, tapi kita lawan di sini dengan pertempuran 10 November. Itu memang agenda penjajahan itu tidak berhenti, tetapi berubah bentuknya dan bentuk lain, ya. Termasuk dengan pengaturan kembali tatanan dunia melalui PBB. Jadi PBB itu adalah lembaga dunia untuk menggantikan kekhalifahan yang telah jatuh pada sekitar 1924. Ya, jadi itu satu tatanan global baru setelah Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia I itu ditujukan terutama untuk mengakhiri atau menghancurkan kekhalifahan Utsman yang sebetulnya sudah mulai declining, dijatuhkan dengan Perang Dunia I, tapi itu belum selesai. Jadi harus diselesaikan dengan Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua muncul superpower baru, yaitu the United States of America yang sebelumnya pada saat kekhalifahan itu mulai melemah, itu sebetulnya sudah diganti oleh Britania lain, ya, kekaisaran kerajaan Inggris. Ya. Terus setelah Perang Dunia Kedua, Inggris hampir kalah, Eropa kalah Nazi Jerman, Jepang jatuh karena bom atom, maka superpower berubah pindah dari Eropa ke Amerika, ya, sampai hari ini. Nah, agenda penjajahan itu berubah tadi seperti yang saya katakan, yaitu melalui investasi. Jadi investasi itu sebetulnya instrumen. Kalau dulu Belanda harus mendatangkan tentara untuk mengambil emas, rempah-rempah dan sebagainya. Mungkin lebih jadi Belanda itu menjadi negara yang bahkan VOC itu menjadi satu kamar dagang terbesar di dunia, ya, paling kaya di dunia VOC, ya, karena dari Indonesia ini, ya. Agenda itu tidak bisa dihentikan. Jadi Indonesia itu terlalu kaya dengan sumber daya. Apapun kita bisa sebut, negeri kita ini sangat kaya, menjadi incaran banyak bangsa-bangsa, ya, dan sangat luas berbentuk kepulauan. Jadi kalau peta Indonesia ini kita taruh di Eropa, Aceh itu kira-kira ada di Aberdeen atau Glasgow, ya, kemudian Jayapura itu ada di Istanbul. Mudik sekali negeri.
sebagian besar laut, 70%. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kemerdekaan, itu tugas para pendiri bangsa sebetulnya menyiapkan ekosistem dan infrastruktur budaya bagi bangsa yang merdeka itu, yaitu melalui pendidikan. Karena kita cukup lama dijajah, jadi cara berpikir kita itu cara berpikir Irlander lah, untuk rendah diri menghadapi bully itu agak minder gitu ya. Nah, begitu kita merdeka, itu kita lupa menyiapkan infrastruktur budaya itu untuk memiliki jiwa yang merdeka. Kita malah mengadopsi pendidikan ala barat yang merupakan pendidikan yang disemangati semangat Renaissance. Semangat Renaissance itu semangat anti Tuhan. Tadinya anti gereja, karena Eropa itu mengalami masa kegelapan pada waktu Islam justru berjaya di Baghdad maupun di Spanyol. Eropa itu dalam keadaan gelap secara pengetahuan dan secara spiritual, ya. Itu karena gereja yang korup, sebenarnya gereja yang korup yang anti pengetahuan. Tadi kalau banding dengan bicara soal ilmu, umat Islam itu berjaya karena ilmu. Jadi kemudian kalau Ibnu Rus mengajarkan metode-metode empiris di Cordoba misalkan, itu orang-orang Inggris dan orang Jerman belajar di sekolah di sana. Seperti Francis Bacon, ya, itu belajar di sana, ya. Dan kemudian pulang ke Jerman atau ke Inggris mengajarkan itu di Oxford atau Cambridge. Tapi dengan semangat anti Tuhan, karena mereka sudah dikuasai oleh gereja itu gitulah, ya, dumut. Mereka tidak kenal konsep, banyak konsep mereka tidak kenal. Bahkan untuk mengenal konsep mandi harus melalui perang salib. Jadi orang Eropa itu kalau mandi seminggu sekali, bau-bau, sangat kotor. Mereka ngerti konsep mandi itu setelah perang salib, setelah berinteraksi dengan orang Kristen, termasuk mengenal parfum dan sebagainya. Ya, jadi pada mereka betul-betul primitif dibanding peradaban Islam, baik itu di Baghdad, di Spanyol, di beberapa kota-kota tempat penuntut ilmu itu. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita merupakan satu agenda termasuk kampus-kampus di Indonesia, itu merupakan agenda, ya, menerjemahkan pokok-pokok pikiran para pendiri bangsa ini, itu menjadi tubuh pengetahuan untuk yang kemudian dia dikembangkan dan diteliti di kampus-kampus. Tapi kita sibuk mengkonsumsi produk-produk barat itu. Jadi kita terbaratkan, jadi karena kita lupa mengganti pikiran-pikiran The Founding Fathers, termasuk saya kira karena kekayaan Pancasila sebagai grundnorm itu disumbang banyak oleh Islam. Islam itu merupakan kekuatan ilmu yang membuat kita ini relatif damai selama cukup lama sebelum penjajahan. Indonesia itu kawasannya begitu luas, sangat beragam. Sejak awal beragam kita ini, tidak semuanya Muslim kan, tapi kita relatif damai dan makmur, sehingga kita ini boleh dikatakan kalau Sultan Jogja itu utusannya Khalifah di Turki, ya. Jadi Sultan Hamengkubuwono atau Sultan Jogja itu dia sebagai perwakilan Khalifah di Tanah Jawa. Ibu Bapak sekalian, jadi begitu terutama sejak revolusi industri itu Renaissance di Barat itu melahirkan penemuan-penemuan
termasuk mesin uap dan sebagainya itu, dan kemudian menjadi piranti utama bagi Barat untuk melakukan penjajahan ya. Lalu karena mereka membutuhkan sumber-sumber daya, bahan-bahan baku, mereka ambil bahan baku itu dari negara-negara yang Afrika, Asia yang banyak kan Muslim ya. Dan itu kemudian membutuhkan setelah kemerdekaan kita hidup dalam satu tatanan baru di bawah PBB ya. Yang bagi saya itu sebenarnya satu konstruksi konstruksi baru untuk melanggengkan penjajahan ya. Jadi kita hidup dalam satu, jadi walaupun kita punya Undang-Undang Dasar 45, tapi seperti rezim keuangan kita harus mengikuti ya kan. Bahkan sila keempat itu harus diubah menjadi pemilihan langsung yang tadinya melalui musyawarah mufakat, pemilihan presiden itu melalui musyawarah kan, dipilih oleh MPR. MPR itu sebagai lembaga tertinggi negara, dan presiden itu dipilih oleh MPR, tidak dipilih langsung ya. Saya ragu kita ini kenal calon presiden kita kenal dia dari medsos, dari macam-macam ya. Jadi lebih baik kita serahkan pada wakil-wakil kita untuk memilih siapa presiden kita ya. Nah, tapi itu enggak, pilihannya pilihan langsung. Jadi kalau pilihan langsung pasti ya dikondisikan, apakah itu pakai duit atau enggak, itu ya. Nah, jadi ini dan kemarin saya diberitahu oleh Bu Kofifa ya, di sebuah acara di Bu Kofifa, beliau mengatakan pada waktu reformasi tahun 1998 itu Gus Dur, Pak Amin Rais, kemudian tokoh-tokoh nasional itu ketemu di MPR. Bu Kofifa itu dari PKB, dia yang ngetik apa yang terjadi di rapat tokoh-tokoh. Tidak ada naskah akademiknya untuk melakukan akademik. Jadi amandemen itu dibuat tanpa naskah akademik. Naskah akademik itu pertimbangan saintifik oleh para ahli sebelum dilakukan undang-undang. Itu harus ada kajian akademik. Utang, tidak pakai. Ya nanti yang masuk konsepnya konsep konsultan asing. Jadi konsultan asing itu ramai sekali di gedung DPR untuk membuat draft amandemen. Pasal-pasalnya diganti 4 kali kan. Dalam 3 tahun terjadi amandemen 4 kali. Kita sekarang melihat itu sebagai satu bagian dari, jadi undang-undang dasar kita itu sudah berubah. Bukan lagi undang-undang dasar 45, tapi undang-undang dasar 2002. Berbeda sekali konsepnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya kembali bagaimana pendidikan itu, kalau panjenengan yang jadi dosen atau pendiri guru sekarang akrab dengan istilah merdeka belajar, kampus merdeka. Lalu ya. Itu kata-kata merdeka itu lama hilang itu di diskursus mereka. Jadi oleh Mas Nadiem Makarim ini dimunculkan lagi, ya, dimunculkan lagi. Nah, saya melihatnya memang sistem pendidikan kita itu sebenarnya suatu platform, fasilitas untuk belajar merdeka. Bukan merdeka belajar, itu betul-betul belajar merdeka. Belajar merdeka itu artinya memang membangun syarat-syarat budaya, yaitu jiwa yang merdeka itu, yang sebetulnya itu telah diamanatkan oleh Ki Hajar. Ki Hajar mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu cuma satu yang penting, yaitu membangun jiwa merdeka, bukan membangun kompetensi, bahkan dia nggak menyebut alat secara langsung, tapi yang penting itu jiwanya merdeka. Allah tata hiduni min duni wakila. Allah tata hidu min duni wakila. Janganlah engkau mengambil selain diriku sebagai wakil. Ini kata Allah. Dan itu pesan Musa kepada Indonesia. Nah, kalau kita
setiap hari melakukan sholat, dan pesan Isra Mi'raj yang penting karena setelah peristiwa Isra itu, Rasulullah telah mulai mengajarkan sholat. Ya. Mengajar sholat sebagai sebuah perjalanan di malam hari untuk naik kelas menjadi mukmin. Ya, di dalam satu hadis dikatakan sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi sebelum kita menjadi mukmin itu kita di jalan yang sesat, ya, jalan yang sesat. Kemudian setelah mengkaji di rumah Arqam, itu kemudian ditingkatkan dengan sholat. Jadi sholat itu satu instrumen untuk memerdekakan kita. Ya, kata tadi memperjalankan. Jadi kalau kita bangun malam, lalu kumil laila illa qalila nisfahu aminkus minhu qalila auzid alaihi wa ratilil qur'ana inna sanuki alaika qawlan tsaqilan. Itu proses yang kita dibersihkan dari dalam surat Al-Jumu'ah. Waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi Allah melalui Rasulullah, Allah telah diutus di kalangan orang-orang ummi. Orang-orang ummi itu ya sebetulnya orang-orang yang tidak berilmu, Pak. Kalau kita tidak berilmu, pasti jatuh pada derajat rendah. Jazlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat wa yuzakkihim, dan membersihkan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yaitu dengan mengajarkan ilmu dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelum itu sungguh kamu sekalian dalam keadaan tersesat yang nyata. Jadi bagaimana pendidikan Rasulullah bagi para sahabat itulah membentuk satu kreatif minoritas kreatif yang ditransformasikan menjadi kelompok para sahabat itu yang menjadi cikal bakal perubahan, ya, di masyarakat. Tentu proses sosiologisnya cukup kompleks itu. Saya hanya menyederhanakan aja. Ya. Sampai kemudian beliau harus berhijrah ke Madinah untuk membentuk suatu masyarakat baru yang plural. Jadi Madinah itu masyarakat plural, ya. Tapi kemudian diatur oleh Islam dan menjadi semacam model alternatif yang bisa kita pelajari di samping model Romawi atau model Persia sebagai dua kekuatan superpower pada waktu itu. Dan lalu kita lihat kemudian Islam menjadi membesar, sangat cepat menjadi pusat-pusat peradaban yang kemudian menyelamatkan peradaban manusia itu dari kehancurannya. Jadi di bawah Romawi dan Persia itu peradaban kita betul-betul jatuh ke titik yang benar. Perbudakan di mana-mana, wanita nggak dihargai, rusak. Jadi dengan Islam itu peradaban diselamatkan, dan kemudian bangkit bertahan cukup lama sebelum, ya, sampai 1000 tahun lebih. Ya. Di Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat setelah Orde Baru, saya melompat-lompat, mudah-mudahan cukup nyambung. Ya. Pendidikan kita yang tadinya berbasis pesantren lah, gitu ya,
Dan kalau di Aceh atau di Sumatera Barat dan mungkin di tempat-tempat tertentu di Gresik ya, atau Lamongan barangkali ya, tempatnya Sunan Derajat dan sebagainya itu pusat-pusat ilmu itu ada di pesantren-pesantren. Ya, tapi memang ada soalan di situ karena pesantren-pesantren itu karena desakan kajian-kajiannya relatif terbatas, tidak terlalu banyak mengajarkan kajian-kajiannya Ibnu Rus, tapi lebih banyak dikaji kajian-kajiannya Abu Zalim, ya. Sehingga perhatian umat Islam terhadap sains itu, kedekatan mereka terhadap alam itu relatif, saya tidak ingin mengatakannya tidak ada sama sekali, ada, ya, tapi terbatas, sehingga praktis kita tertinggal dalam mengembangkan pengetahuan terhadap alam. Ya. Sementara di Barat itu mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah ini, lalu mengkaji alam itu sangat tekun gitu. Ya. Jadi mereka itu menguasai alam, tapi tidak ngerti tentang Allah. Nah itu ya, kemudian ilmu macam itu yang dipelajari di ITS dan di UNER dan sebagainya. Yang tentang keislaman dikaji di IAIN. Nah IAIN kemudian menjadi universitas, bikin fakultas kedokteran, fakultas teknik sekarang. Jadi kelihatannya mau mengurangi kerusakan itu, ya, mencoba mengintegrasikan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu Islam. Ya, kita lihat apakah berhasil ini. Ya. Kemarin saya ketemu Prof. Imam Suprayogo, mantan rektor UIN Malang di Hidayatullah, yang mengusulkan pertama kali perubahan IAIN atau STAIN itu menjadi UIN itu beliau. Proposal STAIN Malang menjadi UIN, bukan IAIN, UIN. Ya. Itu ditolak oleh Kementerian Agama. Kemudian IAIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, nyontek proposalnya Prof. Imam ini, diajukan ke Kementerian Agama, diterima. Ya. Jadi yang menjadi UIN pertama justru UIN Jakarta dari IAIN. Ya. Kemudian menyusul setelah itu IAIN Jogja, Kalijogo dengan UIN Malang itu hanya jadi UIN juga. Jadi ini upaya-upaya teman-teman untuk mengurangi, menggabungkan antara ilmu umum dengan ilmu agama itu menurut saya masih dalam proses. Bapak Ibu sekalian, jadi pertama, sebenarnya pendidikan itu tidak bisa dibatasi dengan pendidikan formal sekolah. Ya. Jadi masjid dan musola ini harus menjadi tempat belajar. Jadi pendidikan itu memang persoalan belajar dan persoalan berguru. Paling tidak kalau kita tidak, sebenarnya makin mungkin dengan setup sebelum pandemi maupun setelah datangnya internet ini, belajar itu semakin mudah sebetulnya, tidak harus semakin mahal. Ya, walaupun banyak sekolah-sekolah Islam justru semakin mahal. Ini agak aneh karena sebetulnya pendidikan itu persoalan memperluas kesempatan belajar, bukan memperluas kesempatan bersekolah. Karena yang harus saya kenali ini bidang pun sekolah kalian sinau gitu. Ya. Jadi yang penting itu sinau. Sekolah itu ya salah satu cara belajar, tapi jadi sangat sempit. Dan kalau kita lihat harus sekolah untuk belajar, itu tidak banyak bisa ke sekolah sekarang ini. Apalagi sekolah-sekolah Islam. Ya. Tanda kutip Islam. Ya. Sekolah ini bisa menjadi learning place, jadi tempat untuk belajar. Asalkan ada cukup buku dan ada guru. Jadi yang penting itu berguru, bukan bersekolah. Ya, panjenengan sediakan guru matematika, kayak guru fisika, guru fikih, guru bahasa tentang yang penting. Ya. Ini sudah
jadi tempat belajar ini. Jangan terlalu khawatir tentang kimia, biologi, fisika, dan kimia dan lain-lain. Ya. Tetap bisa diajarkan di sini kan tanpa ini harus jadi sekolah. Ya. Ya karena tadi sekolah itu instrumen teknokratik saja. Ya, terutama untuk menyiapkan tenaga kerja terampil. Ya. Dan kadang-kadang menjauhkan anak-anak kita dari masjid dengan sekolah itu. Habis waktunya di sekolah, Pak. Ratau di masjid. Akhirnya ya lama-lama jauh dari masjid. Nah, jadi saatnya sekarang kita lihat bonus demografi yang kita alami sekarang ini, di mana porsi penduduk yang muda umurnya kira-kira 15 sampai 45 tahun jumlahnya hampir 70%. Nah ini kalau nggak terdidik bahaya ini, bahaya sekali. Ya terutama dari segi alam. Ya ada. Kemudian keterampilan produktif, Pak. Ya apakah itu perkayuan, pertukangan, pertanian. Gara-gara sekolah pertanian itu makin tidak populer. Ya. Jadi anak muda yang tinggal di pedesaan itu rame-rame pergi ke sekolah, ke kota untuk meninggalkan kawasan-kawasan agromaritim, sehingga sedikit anak-anak yang tertarik dengan kajian-kajian pertanian. Pada waktu saya lulus SMA di Semarang tahun 80, tidak banyak teman-teman sekolah saya pergi ke ITB ambil pertanian. Maunya jadi dokter, insinyur, tapi bukan pertanian. Saya masuk ITS, teknik pengapalan, karena mau bikin kapal tadi. Tidak tertarik untuk ngurusi pertanian. Jadi memang begitu rancangannya. Ya. Jadi pada saat anak-anak muda kita digeser ke kota-kota bekerja di pabrik-pabrik, sektor pertanian itu terbengkalai, tidak terurus. Ya. Tapi karena negeri kita ini begitu kaya, ya tetap ada saja beras dan lain-lain, walaupun harus impor. Ini karena kita begitu kaya. Bayangkan kalau kita mau urus pertanian, bayangkan saja. Kalau kita tambah mampu, tidak perlu impor durian montong sekian Thailand barangnya. Kalau mau ngurusi pertanian, luar biasa gitu. Kelautan apalagi. Kalau kita pergi ke kampus yang jurusan teknik kapal, 1 dari 100 kayaknya baru ada. Tidak banyak. Loh, padahal tanah kita tuh 70% laut. Kan butuh anak muda yang mau terjun ke laut. Terjun ke pertanian aja malas seperti laut. Kan lebih senang kerja di kantor-kantor di gedung-gedung pencakar langit ber-AC, tapi jarang sekali mau pertanian. Saya membimbing mahasiswa saya kira-kira hampir 20 tahun ini untuk setiap tahun pergi selama 2 minggu ke pulau-pulau kecil. Tapi mereka sebelumnya saya minta untuk bikin perahu sekitar 10 meter itu bisa dinaiki, bisa dilayarkan. Ya. Jadi mereka bikin di bengkel, pergi ke Bawean. Ada dari Bawean? Dari Sumeneb ada kota, dari Sumeneb. Juga saya ajak ke pulau-pulau kecil di Sumeneb itu 2 minggu di pulau kecil untuk mengenal kehidupan di pulau kecil dan mengakrabkan diri dengan laut. Itu dihindari oleh banyak mahasiswa. Kalau sebentar itu kulitnya jadi hitam, itu kan nggak disukai oleh mahasiswa. Tapi hampir pasti kalau sehari 2 hari langsung hitam karena panas. Ibu sekalian, teman-teman, jadi saya kira kita mencermati bahwa tujuan pendidikan yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini adalah menyiapkan budaya bangsa yang merdeka, yaitu jiwa-jiwa yang merdeka. Yang itu di dalam nyanyian Indonesia Raya itu membangun jiwanya dulu baru rakyat. Jadi jiwa yang dibebaskan dari perbudakan, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu.
Jadi kita hanya pantas menghamba, menjadikan Allah sebagai wakil. Kita mutawakil. Kita tidak boleh menjadi wakil, tapi kita hanya menjadi yang bertawakal. Yang bertawakal itu artinya menjadikan Allah sebagai wakil. Jadi kalau kita melihat laut, gunung dan sebagainya itu sebagai ciptaan Allah, wakil, dan kita melihatnya sebagai dengan memulai dengan Bismillah dan mengakhirinya dengan Alhamdulillah. Jadi kalau setiap kita sholat membaca Al-Fatihah sebagai rukun sholat, itu sebenarnya proklamasi kemerdekaan yang kita ulang-ulang setiap. Jadi kita tidak akan menghamba selain kepada Allah. Ana alhamdulillah, kulil alhamdulillah. Bila kita nyanyi, kita senandungkan di dalam sholat, pada waktu kita membaca alhamdulillah itu yang kemudian yang membaca kan ana ya, ana alhamdulillah. Jadi aku ini bersyukur dengan menjadikan kehidupan yang diatur oleh Allah itu sebagai harapan, sebagai cita-cita. Dan di dalam transformasi menjadi jiwa yang merdeka itu, di dalam sholat itu proses pencucian dari kerak-kerak kerak-kerak kesesatan ya, tadi ya, dola di mobil tadi, kesesatan yang tadi dibersihkan, zakihin melalui sehingga sholat ini menjadi mi'raj dulu, menjadi instrumen kita untuk menjadi mukmin yang makin tinggi. Jadi saya kira ini sebagai pokok-pokok pesan bagi saya dan teman-teman. Mudah-mudahan kita melihat anak-anak kita, cucu kita ini, dan panjenengan dan saya yang umurnya sudah makin tua ini, untuk memastikan bagaimana pada muda ini tidak jatuh pada penghambaan pada benda-benda, pada manusia, tapi mereka menghamba kepada Allah saja. Dan ini saya kira mungkin dari saya akan tunjukkan kira-kira apa. Saya ingin dapatkan satu matriks saja, matriks di sini. Enter ya. Nanti bisa di ini ya. Jadi kalau dia jadi waktu tujuan dia adalah membangun jiwa yang baik. Jadi kalau di dalam surat Luqman itu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menjadikan yang lain-lain sebagai Tuhan selain aku. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang nyata. Jadi sebagai proklamasi saya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam sistemnya itu harus dirubah sebagai platform untuk belajar merdeka. Artinya bergerak dari posisi dolim tadi ya ke posisi mutawakil. Ya, jadi orang-orang yang merdeka. Dan kita punya kewajiban untuk perluas, bukan mempersempit kesempatan belajar itu. Pertama melalui guru. Jadi siapapun yang panjenengan punya keahlian bisa menjadi guru. Tentang punya pengalaman, guru bikin kapal, ya, pengalaman untuk buat kapal bisa jadi ya, caranya gawe kapal, ya. Banyak yang nggak tahu cara buat kapal, ya. Saya kebetulan sedang melatih anak-anak SMK Sunan Derajat
untuk bikin kapal kayu bersama-sama dengan kami, sambil dengan pengrajin kapal kayu di Paciran, di Kandang Semangkot itu, untuk bikin kapal. Karena banyak anak-anak muda tidak terlalu tertarik. Kebanyakan anak-anak yang pengrajin kapal itu tidak jadi pengrajin kapal lagi. Jadi mungkin bekerja di pabrik televisi di Batam. Jadi kami perkenalkan dengan Kiai Gopur di Paciran itu, supaya anak-anak pondok mau belajar membuat perahu. Yang selama ini mereka belajar membuat perahu plastik, fiber itu. Nah, kita ajari dengan buat kapal kayu, Pak. Karena kapal kayu lebih ramah lingkungan dan lebih bagus bagi sarana pendidikan. Jadi belajar itu cuma ini. Jadi praktek atau mengalami, membaca, berbicara, lalu menulis. Saja pun menikah urusan sederhana, tidak terlalu rumit. Ya. Nah, kalau banyak praktek, apakah itu bercocok tanam, mencari ikan, praktek mengalami itu, lalu di sini disediakan perpustakaan yang mereka bisa baca tentang laut, tentang pertanian, lalu diberi kesempatan untuk bicara mengenai topik-topik itu, diberi kesempatan untuk menulis. Nah, itu kalau itu diputar, jadi itu bisa dilakukan di musola, ya. Tidak harus ini yang melengkapi sekolah, ya. Jadi sekolah itu itu tidak boleh merampas kewajiban kita untuk mendidik anak-anak. Kita tidak bisa pasar boboan jumatan sekolah itu sakit, Pak. Ya. Tidak mampu, sekolah itu tidak mampu. Ya. Jadi kalau subuhan ini kesempatan bagus untuk subuh ini belajar sesuatu, ya. Apakah belajar bahasa Arab atau yang lain, ya. Ada guru di sini yang bisa mengajari anak. Tidak dapat ijazah nih, jangan-jangan yang menarik dari sekolah itu cuma karena ijazahnya dulu, ya. Tapi ijazah makin tidak penting. Itu yang mana Pak Jokowi, ijazah tidak penting. Ya. Ijazah itu tidak penting. Ya, yang penting pintar, kompeten. Ya, jadi belajar itu sebuah proses yang aktif, yang mentransformasi kita dari sesat tadi menjadi tercerahkan, menjadi Abdullah, ya, menjadi hamba. Nah, pengenalan itu adalah guru yang terbaik. Jadi banyak praktek makin bagus, ya. Nah ini suatu data kelihatan, ya. Nah, itu ada keluarga, masjid, masyarakat. Jadi pendidikan dalam keluarga itu penting. Jangan sampai keluarga itu tidak menjadi tempat belajar. Terutama guru-gurunya kan ibu, yang kedua ayah. Ya, anak-anak itu pola hubungan antara ayah ibu dan anak itu harus dilihat sebagai proses belajar. Kalau mau belajar akhlak, ya ibu dan bapak harus menunjukkan, memberi contoh akhlak di dalam rumah. Ya, jujur, bertanggung jawab, penuh pengorbanan, bisa dipercaya, itu ditunjukkan di kemudian itu dari umur 0 sampai 6 sampai umur 18 tahun, kalau kita mengikuti pola-pola pendidikan yang lebih fleksibel seperti yang beberapa model lainnya, tidak harus mengikuti, tidak boleh didominasi oleh sekolah. Pendidikan formal itu penting, tapi bukan yang paling penting. Jadi pendidikan formal itu hanya makan siang, makan pagi dan makan malamnya harus dijaga oleh rumah dan masyarakat. Seperti kita puasa itu kan kita hanya makan pagi, ya, sahur, ya, sama buka. Puasa kan tidak makan siang, tidak apa-apa. Ya, itu tetap bisa, gizinya bisa dicukupi dari sarapan dan